定要他付出代价，是毁我功名，夺我虚荣。走。 Jiang mendatangi ruang tahanan akan membebaskan keluarga pasukan Xuanjia. Namun tiba-tiba Wu Yo muncul. Wu Yo membenci Jiang, mereka adalah saudara sepupu. Jiang putra kaisar, sedangkan Wu Yo putra adik kaisar yaitu Raja Qi. Jika Jiang tewas, maka tata kerajaan akan jatuh kepadanya. Dan saat Jiang akan dihabisi, tiba-tiba... Xie, 救人！快，赶紧走！我来教训。 要犯是诛九族的重罪，楚北池，你个废物庶子！一个万死的人应该是你，有种，你杀了我呀！天下人面前亲自承认你的罪行。 我要将你千刀万剐！ Saat perjalanan pulang membebaskan penduduk dari tahanan yang diculik oleh Ratu Beili atau King Hua, tak lama Beishi pun tiba di sana dengan amarah memuncak. Pada saat kerajaan Beili kacau, Beishi lah yang telah menyelamatkan kerajaannya dan mengangkat King Hua menjadi Ratu Beili, satu-satunya keturunan Raja Beili yang masih hidup. Saking cintanya kepada Beishi, King Hua menghalalkan segala cara agar Beishi menjadi miliknya. 如今你已贵为女帝，从今以后。 不必再见。留乡村万般风，醉饮歌台，我了解是他。我只想要你。 King Hua mengancam akan mempermalukan Jiang di depan semua orang jika Beishi tak bersedia menikahinya. Dia juga mengancam akan mengerahkan pasukannya untuk meratakan kerajaan Datian. Namun King Hua terkejut saat Beishi mengatakan dia lebih mampu meratakan 10 kerajaan dalam sekejap. King Hua lupa bahwa orang yang diancam adalah dewa perang tak tertandingi. 我也要得到想要的，都得到了，境之内再无兵戈，否则孤就将这大田抬不起头。你敢？孤有何不敢？孤就血洗天下。 你看看明日你的13国，一孤行，便大可一试。走，唯心转意。 Pangeran Wu Yo semakin brutal. Dia menangkap banyak anggota Xuanjia dengan memasang jebakan di sekelilingnya. Junyang dan Pei Su pun tiba di sana untuk membebaskan mereka. Namun Wu Yo semakin ngeselin, dia malah merendahkan para gadis. Dan akhirnya Beishi muncul. 有种杀了本世子！放人！楚北池，你敢？放人？ Keadaan pun semakin rumit setelah kedatangan King Hua. Dia mengatakan jika mampu memecahkan formasi catur, maka mereka semua akan selamat. Namun jika gagal, mereka semua akan tewas. Tak ada yang ditakutkan oleh Beishi. Dia pun bergegas memasuki formasinya. Akhirnya Beishi memenangkan permainannya, namun dia terkejut ternyata lawannya adalah Jenderal Pei Su yang tersadar dan dikendalikan oleh racun dari selatan. Wu Yo kejam dan licik, dia berhasil menghabisi Pei Su dengan tangan Beishi yang membuat Beishi sangat murka. 滚回北厉！楚北池，小歪乃是皇亲国戚。Raja Qi murka saat pelayan mengabarkan bahwa Pangeran Wu Yo dihabisi Beishi di depan umum. 说什么？被楚北池当众给杀了！敢杀本王爱子，楚北池，本
官王定将他碎尸万段。 Beishi menyerahkan diri, dia ditahan menunggu proses pengadilan. Dan tak lama Jiang muncul. Namun dengan mengejutkan, ternyata Pei Su masih hidup. Beishi tak benar-benar menghabisinya dan dengan tepat waktu Jiang mengobatinya hingga pulih kembali. 多谢公主，还好北池封住了你的死穴，你经脉受伤，需要好好休养。多谢主帅，公主救我性命，便返回北京。 统领玄甲军，你没事就好。 Saat tengah malam, Liu Li pelayan Jiang muncul membebaskan Beishi. Namun dengan mengejutkan, Beishi mengetahui pendekar tersebut bukan Liu Li. Dia adalah utusan Raja Qi. 齐公子，外面情况有变。 Raja Qi mendatangi kediaman keluarga Chu mengatasnamakan kaisar untuk mengadili Beishi. Mereka semua ketakutan dan diancam harus bersedia menjadi saksi atas kematian Pangeran Wuyo. Tak lama Beishi pun didatangkan. Paman dan ibu tirinya bersaksi dengan menjelekan Beishi di depan pencatat istana. Namun seperti biasa, Beishi menghadapinya dengan santuy. Akhirnya Raja Qi mengambil keputusan untuk menghabisi Beishi. Dan tiba-tiba kaisar muncul. Mereka pun bergegas menghadap. Semua terkejut melihat hanya Beishi yang tak berlutut. Raja Qi memberikan surat pernyataan keluarga Chu yang memberatkan hukuman Beishi. Kaisar pun mengambil alih persidangannya. 简直目无法度！陛下，可见这楚北池不孝之人，敢当街杀害世子。即刻斩杀逆贼楚北池！楚北池擅杀皇族，必须杀！好了，都别吵了。你现在还有什么好说的呀？把事情搞成这样，陛下，杀了在下，扰乱军心。 Perdebatan semakin tak terkendali yang membuat kaisar bingung. Tak ada pilihan lain, kaisar pun mengumumkan bahwa hanya ada satu orang yang boleh mengambil semua keputusan kerajaan, yaitu Jenderal Kunlun. Dan saat kaisar akan mengatakan siapa sang jenderal sebenarnya, tiba-tiba pelayan muncul dengan mengatakan bahwa Jenderal Kunlun membawa pasukannya akan memberontak. 不认识昆仑神将吗？昆仑神将便是。陛下，昆仑神将起兵造反了啊！是要斩向昏君头颅，以继人文。这怎么可能呢？ 兄弟们，随我起兵，灭了大田，朝廷魂溃，夺吾良臣。陛下，导致叛乱的罪魁祸首，这该如何是好啊？这，请陛下降旨，召集四方兵马，由臣弟统兵，还望快将虎符取出，交于陛下。父皇，不可！ 都别动！陛下， Tak ada pilihan lain, Beishi harus menyelamatkan kaisar meski dengan cara menahannya. Karena jika plakat militer didapatkan oleh Raja Qi, maka kerajaan Datian akan diambil alih olehnya. Dan Jenderal Kunlun yang berada di luar adalah palsu suruhan Pangeran Qi. Dia marah besar karena siasatnya gagal. 是想夺权谋反吧？暂时就先委屈你了。来人！可别动！你真退下，还不把路让出来！ 即刻带人追击，杀无赦！走。 Kaisar sudah mengetahui bahwa tujuan Beishi menyelamatkannya. Dia sangat percaya dengan Jenderal Kunlun. Di perang tak tertandingi dan paling setia. Beishi menduga Pangeran Qi ingin menghabisi kaisar dan mengambil alih kekuasaannya. 所以说，想要逼父皇交出兵权。说的没错，若不是看在你真正的神将就在这里，可否借一步说话？ Kaisar membawa Beishi untuk bicara empat mata. Dengan mengejutkan, Kaisar menyerahkan tatanya kepada Beishi karena dia tak memiliki seorang putra. Terlebih, Beishi akan menjadi menantunya. Namun ternyata Beishi tak haus kekuasaan. Dia menolak dengan halus. Biarkan Jiang yang menjadi kaisar karena keturunan kaisar yang sah. Beishi berjanji akan melindungi Jiang dan kerajaan. 大田社稷需要有人继承啊，就托付于你了。所念不过天下太平，我会尽快平息此事，陛下不必担忧。 竟然有不愿意做皇帝之人的，很难相信。我愿陪他一直走下去。 Jenderal Kunlun dan pasukan Swanjia palsu masih berada di luar gerbang. Peng Yu yang dibodohi oleh Raja Qi tak tahu kebenarannya. Dan tiba-tiba Beishi muncul seorang diri. 将军，快看！赵无敌，昆仑神将竟然是冒充的！提我命令，就地诛杀，属于我！
Peng Yu mengejar Bei Si sampai ke hutan. Tak lama muncul Pei Su yang membuat Peng Yu terkejut ternyata masih hidup. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Pei Su memanggil Bei Si dengan nama Jenderal Kunlun, yang sontak saja membuat Peng Yu keder tak percaya. Namun tiba-tiba Peng Yu mengatakan bahwa ibu Bei Si mati karena dirinya. Dengan seketika Bei Si pun murka. 生母是因我而死的。来呀，杀了我！为你那贱妇娘亲报仇！ Bei Si bergegas mendatangi Raja Qi dengan membawa Jenderal Kunlun palsu. Tak lama Raja Qi mendatangkan keluarga Chu untuk menekan dan mengancam Bei Si agar menyerah. Dan akhirnya Kaisar pun datang dan mengatakan bahwa Bei Si adalah Jenderal Kunlun. Semua Molohok terkejut. 总算是放心了。昆仑神将护阵周全，昆仑神将，昆仑神将，他这次说来，真是误会一场。 当真以为朕已遭不测，多次立下护国之功，昆仑神将楚北池必有一谢，大功不报。 Kaisar menerima surat dari para petinggi kerajaan dengan mengatakan bahwa Raja Qi tak bersalah. Yang harus dihukum adalah Bei Si yang telah menghabisi kerabat kerajaan. Mereka pun dibuat bingung ternyata kekuasaan Raja Qi tak bisa diremehkan. Hingga didukung oleh para pejabat istana dan bangsawan dari seluruh negeri. Termasuk dari para pejabat yang jujur. 已查明，与齐王并无干系。臣为齐王殿下鸣冤，北池依仗昆仑神将身份，还请陛下惩治。没有一丝。 Erniang ibu Peng Yu stres semenjak kehilangan putranya. Tak lama Bei Si muncul. Sang ayah pun meminta maaf karena telah salah menilai Bei Si. 自打知道你是昆仑神将，吓得神志不清，疯疯癫癫。从一开始就该相信你，都是爹的错。您告老还乡了。 Bei Si mulai menyelidiki para pejabat yang ikut bersekongkol dengan Raja Qi. Jiang akan menemui pejabat penting bernama Wu Zhou, ayahnya Liu Li. Mereka pun berpisah untuk sementara. 北池，你注定要为苍生而活，我只想为一人而活。去吧。 Kaisar menerima surat dari Bei Si memohon untuk mengembalikan nama baik ibunya bernama Gao Junyi. Kaisar terkejut dan teringat saat istrinya melahirkan. Sang istri berwasiat sebelum tewas bahwa dia melahirkan seorang putra bukan seorang putri. Namun demi menyelamatkan pangeran dari ancaman Raja Qi, permaisuri saat itu memutuskan untuk menukarkan bayinya dengan seorang putri anak dari Gao Junyi. Dan pangeran sah Kaisar menjadi putra Gao Junyi. Yang berarti Bei Si adalah putra mahkota Kaisar yang sah penerus tata kerajaan Datian. Dan Jiang adalah anak Gao Junyi, putri keluarga Chu. 本名高君逸，在下生母一生凄苦，高居易，陛下的儿子免遭毒手，高君仪代齐公主，齐王一党。他竟然是朕的亲生楚北池。 Akhirnya Jiang tiba di markas Jenderal Wu Zhou. Dalam utusan Wu Zhou melaporkan kepada Raja Qi bahwa putri Kaisar mulai menyelidikinya. Kini berada di markas Wu Zhou. Raja Qi pun memerintahkan untuk menghabisi Jiang jika membongkar kejahatannya. 回去告诉你家主子，还真是机关算尽呢。有任何轻举妄动，当场诛杀。是王爷，去吧。 Juniang berhasil mengambil kitab kematian Raja Qi. Namun tak lama Juniang tertangkap. Raja Qi mengancam agar mengembalikan kitabnya jika Juniang ingin selamat. 来人，带上来。想来与这几个脱不了。方才府里丢了一样东西，神将可知啊？但是偷了本王的东西，若此事与您无关，可是死罪。要杀要剐随便，别那么多废话。王在这里赔个不是。不过你先放了他们。公子， Setelah mereka berkumpul kembali, Bei Si yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata masih mengingat kitab kematian. Dia pun bergegas mencatatnya kembali. Namun tiba-tiba Bei Si terluka dalam yang ternyata kitab kematian menyimpan racun mematikan siapapun yang membukanya. 可以将一种奇剧毒，是防止有人打他的主意，恐怕是已经死了。公子，胆敢翻越，必死无疑。北池，公子没事吧？
Beixi kini terluka parah, tak sadarkan diri. Jiang pun bergegas menyerahkan isi kitab kematian Raja Qi kepada Kaisar. Kaisar pun akan menurunkan perintah, dan tanpa disadari ada penguntit mata-mata Raja Qi mendengar pembicaraan Kaisar. Kaisar akhirnya mengatakan kebenarannya bahwa Jiang bukan putri kandungnya. Si penguntit pun bergegas melaporkannya kepada Raja Qi. Setak saja Raja Qi kegirangan, akan menurunkan seluruh pasukannya mengambil alih kekuasaan. 你宁可把江山，皇兄啊，皇兄，本王才是江家，一骑北列兵马都已备好。趁此机会，皇帝将召楚北池进宫，您的父子献上一份大礼。等京城禁军将领弹压皇宫外所有池员。是。楚北池就交给墨。 Dan tiba-tiba Peng Yu muncul yang ternyata dia masih hidup tak dihabisi oleh Beixi. 不配染了这忠义枪魂，你知道该怎么办？末将有一瓮中捉鳖之计，我定能让他死无葬身之地。 Meski dalam keadaan terluka, Beixi memaksakan diri untuk menghentikan Raja Qi. Peng Yu pun sudah siap melesatkan panahnya, yang ternyata Peng Yu sudah bertobat. Kali ini dia akan melindungi kakaknya, pura-pura bersekongkol dengan Raja Qi. 就换我来保护你。我的兄长曾教导我，齐王已死，尔等还不投降？ 为顾明利禄所蒙蔽。 Peng Yu akhirnya tewas, dan ternyata Raja Qi tak terluka, dia memakai baju besi. Akhirnya Beixi pun ditangkap. Raja Qi pun bergegas mendatangi Kaisar untuk merebut tahtanya. Namun tiba-tiba Beixi muncul yang membuat Raja Qi terkejut. Dia marah karena Kaisar akan memberikan tahtanya kepada Jiang yang bukan anak kandungnya. Dan tak lama Jiang pun muncul yang membuat Raja Qi semakin terkejut mengapa Wu Zhou tak menghabisinya. Ternyata Kaisar menurunkan dekret pengampunan kepada Wu Zhou dengan syarat bertobat dan tak menghabisi Jiang. 定大赦天下，以示恩典，非圣贤，孰能无过？ 陛下大恩大德，今后定不负。臣执天为誓，臣等莫之难忘。 Raja Qi semakin terkejut saat Jiang mengatakan bukan hanya Jenderal Wu Zhou yang dimaafkan Kaisar, para petinggi yang lainnya pun mendapatkan pengampunan yang sama. Dan Raja Qi semakin stres saat kemunculan Jenderal Pei Su melaporkan bahwa dia telah meratakan seluruh pasukan pengikut Raja Qi. Keadaan pun kini berbalik total yang membuat Raja Qi tak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya... 吃里扒外的狗东西！ 你已经无路可退了。到如今，你们还不投降？ 趁早投降！你现在已经别无选择。 Setelah kekacauan berhasil ditangani, Beixi memutuskan untuk pergi dari istana akan menyembuhkan luka dalamnya. Sementara kerajaan akan dipegang oleh Jiang. Beixi akan kembali lagi namun dalam waktu yang tak bisa ditentukan. 你的志向应该在天下万民，我只想为一人而活。这，你个混蛋，楚北池！ Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Jiang yang kini menjadi kaisar sementara masih menunggu kepulangan Beixi. Dari hari ke hari, Jiang selalu memimpikan kebahagiaan masa tua bersama Beixi. Namun hingga saat ini belum juga muncul. Dan akhirnya... 北池，我来娶你了。